Nah, sekarang kita mau bahas beberapa formula atau formulasi ya untuk menentukan cepat lambat bunyi dalam zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, kalau pada zat padat kita bisa menggunakan rumusan V sama dengan akar E per rho. Dengan E-nya ini adalah modulus Young. Kemudian rho-nya adalah massa jenis benda. Karena kan bendanya ini yang dimaksud adalah benda zat padatnya ya. Nah, kemudian cepat lambat bunyi dalam zat cair. Kita bisa menggunakan rumusan yang hampir mirip, hanya saja kita menggunakannya modulus Book. Nah, kemudian rho-nya di sini adalah massa jenis zat cairnya. Untuk cepat lambat bunyi dalam gas, kita bisa menggunakan rumusan seperti ini ya. Ada 3 rumusan kalau misalkan mau digunakan, tapi nanti tergantung melihat soalnya saja. Ada V sama dengan akar K per rho, bisa juga pakai tetapan Laplace dikali P per rho, bisa juga pakai tetapan Laplace dikali RT per M. Ini kalau belajar kimia pasti sudah familiar ya dengan bilangan R, kemudian tetapan Laplace juga ada. Tetapan gas ideal ini harus dihafalkan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, M-nya di sini adalah massa molekul relatif. Ada juga di beberapa sumber yang menuliskannya sebagai MR, sama saja. Nah, sekarang contoh soal. Tentukan rasio perbandingan antara cepat lambat bunyi dalam medium gas oksigen terhadap gas hidrogen pada suhu yang sama. Nah, di sini sudah diketahui MR oksigen dan MR hidrogen ya. MR oksigennya adalah 16, MR hidrogennya adalah 1, kemudian suhunya ini diketahui sama. Ditanya perbandingan V oksigen dengan V hidrogen. Nah, kita bisa menggunakan V sama dengan akar tetapan Laplace R kali T dibagi dengan M. Ini M-nya sama dengan MR ya. Nah, ini kan karena tetapan Laplace dan juga konstanta gas idealnya kan sama. Bukan sama, maksudnya sama-sama konstanta. Kemudian suhunya juga sama, maka kita bisa melihat perbandingan untuk V dan M-nya saja. Ya, jadi V ini sebanding dengan akar 1 per M, atau V ini sebanding dengan 1 per akar M, atau MR. Ya. Berarti nanti kita bisa buat perbandingannya seperti ini. V0, VO dibagi dengan VH, nanti akan ketemu 1 per 4. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke gejala-gejala gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi ini memiliki beberapa karakteristik atau gejala-gejala ya. Yang pertama kita bahas tentang refleksi atau pemantulan gelombang bunyi. Bunyi ini dapat dipantulkan jika dia mengenai medium yang keras. Nah, pemantulan bunyi ini nanti ada 2 jenis. Yang pertama ada yang namanya gema, ada juga yang namanya gaung. Gema ini apa? Gema ini adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli. Nah, sedangkan gaung ini adalah saat di mana sebagian bunyi pantul ini datang bersamaan dengan bunyi asli. Jadi gema itu dia bunyi pantulnya tidak mengganggu bunyi asli, sedangkan gaung dia pantulannya mengganggu bunyi yang asli. Nah, ini di SMP juga sudah pernah dituliskan atau dipelajari ya rumusan ini ya, ketika mau mengukur kedalaman laut. Nah, contohnya seperti itu. Ini kita bisa menggunakan rumusan D sama dengan V dikali delta T dibagi 2. Dengan D-nya adalah jarak sumber bunyi dengan tempat pemantulan bunyi. V-nya adalah kelajuan bunyi. Delta T adalah selang waktu antara gelombang bunyi asli dan bunyi pantul. Kemudian sifat yang kedua adalah refraksi atau pembiasan gelombang bunyi ya. Bunyi ini ternyata dapat mengalami pembelokan arah lambat jika dia melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Nah, pernah kita mendengar suara petir pada malam hari maupun siang hari ya. Suara petir pada malam hari itu terdengar lebih jelas dan lebih keras dibandingkan saat siang hari. Penyebabnya ini salah satunya karena pembiasan bunyi. Nah, jadi pembiasan bunyi ini contoh dalam kehidupan nyatanya adalah perbedaan kerapatan akibat perbedaan suhu. Ya. Jadi saat siang hari, itu udara lapisan di atas itu lebih dingin daripada lapisan yang di bawah. Sehingga kecepatan
rambat bunyi pada suhu yang dingin itu lebih kecil dari cepat rambat bunyi pada suhu panas. Ya. Kemudian kalau seperti ini, maka medium lapisan atasnya itu lebih besar dari medium lapisan bawah. Sehingga pada siang hari nanti bunyinya itu dibiaskan menjauhi normal. Ya, jadi semakin dia jauh dari normal, semakin apa ya? Kata mudahnya itu semakin kurang kuat suaranya. Jadi kayak kurang jelas. Nah, semakin tidak jelas kayak gitu. Kalau misalkan pada malam hari, dia akan dibiasakan mendekati garis normal sehingga dia itu suaranya cukup jelas didengar saat malam hari. Gitu. Kemudian ada sifat difraksinya atau pelenturan gelombang bunyi. Pernah kalian mendengar atau apa ya? Benar, mendengar suara orang yang sedang berbicara di ruangan yang tertutup. Nah, itu kok bisa kedengeran padahal kan pintunya sudah ditutup rapat. Ini bisa terjadi karena pelenturan gelombang bunyi ya. Jadi gelombang bunyi ini mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara ini memiliki panjang gelombang dalam rentang beberapa sentimeter sampai dengan beberapa meter. Maaf, ini tipe ya. Nah, contohnya yang tadi ya, kita bisa mendengar suara orang di ruangan yang berbeda dan tertutup rapat karena gelombang bunyi ini dapat melewati celah-celah yang sempit. Kemudian pemaduan gelombang bunyi atau interferensi. Jadi interferensi ini dia terjadi ketika dua buah gelombang bunyi yang koheren bertemu sehingga menghasilkan pola interferensi konstruktif-destruktif. Nah, kemarin sudah sempat disinggung sedikit ya tentang interferensi konstruktif-destruktif. Nanti silahkan dilihat di video persamaan gelombang. Nah, ini ada dua sifat dalam satu gambar ini ya. Sifatnya difraksi. Tadi difraksi kan dia bunyi itu bisa melewati celah yang sempit. Ya. Melewati celah yang sempit menghasilkan gelombang baru. Nah, kemudian misalkan ini ada dua buah celah yang sempit. Jadi satu gelombang bunyi ini dia melewati dua buah celah yang sempit sehingga dari dua celah yang sempit ini dia juga menghasilkan gelombang-gelombang baru. Nah, gelombang-gelombang baru ini bertemu, saling berpadu, ya berpadu sehingga dia membentuk pola interferensi konstruktif dan destruktif. Konstruktif itu sama aja dengan interferensi maksimum, kemudian destruktif itu interferensi minimum, ya. Jadi nanti kalau misalkan di cahaya ya kasusnya ada pola terang gelap namanya. Tetapi kalau di bunyi kita sebutnya interferensi maksimum, interferensi minimum, dan seterusnya. Nah, bunyi kuat ini terjadi ketika superposisi kedua gelombang bunyi menghasilkan interferensi konstruktif. Sedangkan kalau bunyi lemah ini terjadi ketika superposisi kedua gelombang bunyi menghasilkan interferensi destruktif. Ini adalah rumusan untuk interferensi maksimum dan interferensi minimum pada gelombang bunyi ya. Kalau interferensi maksimum kita bisa menggunakan perumusan delta S sama dengan N dikali lambda. Dengan N-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, saat N sama dengan 0 ini disebut bunyi kuat yang pertama. N sama dengan 1 disebut bunyi kuat yang kedua. Jadi jangan sampai kebalik ya. Sama halnya ketika pada interferensi minimum. Tapi kita menggunakan rumusannya N plus setengah lambda. Dengan N-nya juga sama dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian disebut dengan bunyi lemah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal. Ini saya ambil dari contoh soal ujian mandiri sebuah universitas ya. Diketahui kedua buah sumber bunyi pada gambar di samping ini bergetar secara koheren. Penyaringan didengar di P bila R1 sama dengan R2. Nah, dengan menaikkan secara perlahan-lahan R1, bunyi terlemah didengar ketika R1 men R2 adalah 20 cm, 60 cm, dan 100 cm. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, hitunglah besar frekuensi bunyi. Nah, ini diketahui bunyi terkuat itu saat R1 sama dengan R2. Kemudian bunyi terlemahnya terjadi ketika R1
min R2 adalah 20, 60, dan 100 cm. Kemudian cepat lambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Ditanya adalah frekuensinya. Kita cari dulu delta S ya. Nah, interferensi minimum itu kan terjadi ketika delta S sama dengan N plus setengah lambda. Nah, ini kita bisa cari lambdanya dari delta S-nya. Nah, kita ambil saat R1 min R2-nya itu nilainya 20 misalkan. Ya. Nah, saat delta S-nya 20, ini terjadi bunyi lemah yang kedua. Ya. Saat N-nya sama dengan 1, kita bisa temukan delta S-nya itu setengah lambda. Nah, di sini kan diketahui delta S yang kedua adalah 20 cm. Ya, jadi tinggal kita sama dengankan saja setengah lambda disama dengankan 20 cm. Nanti ketemu lambdanya adalah 40 cm atau 0,4 meter. Jadi ditanya frekuensi. Kita punya lambda, kita punya V, kita mau cari F. Nah, ingatlah rumusan ini. V sama dengan lambda dikali F. Maka kita temukan frekuensinya adalah 850 Hz.